Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fendi, siswa dari SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Nah, sebelum itu apa sih kewirausahaan itu? Pasti kalian juga seharusnya sudah tahu dong apa itu kewirausahaan. Oke, di sini saya juga akan menjelaskan ulang apa sih itu kewirausahaan dan kenapa harus kewirausahaan. Nah, di video ini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama ialah pengertian kewirausahaan, yang kedua ciri-ciri kewirausahaan, yang ketiga tujuan dan manfaat kewirausahaan, dan yang terakhir ialah strategi pemasaran. Nah, di sini kita bahas yang pertama dulu ya, itu adalah pengertian kewirausahaan. Nah, seharusnya kalian sudah tahu dong apa sih itu kewirausahaan dan seperti apa sih kewirausahaan itu. Nah, jika kalian belum tahu, di sini saya bahas. Nah, kewirausahaan adalah seseorang untuk melihat suatu peluang untuk berbisnis, memiliki tekad dan juga real dan berani mengambil risiko, dan juga meningkatkan inovasi dari sumber daya yang ada tadi nih. Nah, itu pengertian dari kewirausahaan. Nah, seharusnya sudah tahu dong kalian apa sih itu kewirausahaan tadi. Nah, itulah yang saya jelaskan. Dan topik yang kedua itu adalah ciri-ciri kewirausahaan atau disebut juga sebagai karakteristik. Nah, untuk membangun kewirausahaan kita juga harus memiliki ciri-ciri ini loh, untuk berjalannya dan terbangunnya kewirausahaan tadi. Apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki kreatif, guys, dan inovatif. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu berani mengambil risiko. Tentunya ya, kalau kita itu melakukan sesuatu, kita harus berani mengambil risiko apapun. Nah, itu negatif maupun itu positif, kita tuh harus berani dengan penuh percaya diri tadi. Nah, untuk yang tiga itu berdiri dan percaya diri. Nah, kita tuh harus percaya diri akan tujuan kita tadi, kita membangun kewirausahaan tadi. Kita tuh harus tahu planning kita sendiri. Nah, baru berorientasi pada hasil. Jadi untuk selain kita menghasilkan penghasilan dari kewirausahaan tadi, kita juga dapat mengolah hasil tadi kembali. Jadi seperti jarum jam kali ya, berputar-putar ulang gitu. Nah, untuk yang terakhir itu disiplin dan kerja keras. Dan ini pastinya dong. Pastinya kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kita tuh harus disiplin dan kerja keras. Karena kalau kita cuma ngandelin mut-mutan doang, pastinya tidak berjalan ya. Jadi kita tuh harus itu tadi, disiplin dan bekerja keras. Apalagi kalau kita membangun sebuah kewirausahaan. Nah, otomatis kita harus banyak banget mengeluarkan energi kita, pikiran kita, atau maksudnya tuh ide-ide kita yang kita keluarin tadi, supaya kewirausahaan kita tadi itu berjalan gitu sesuai sama planning ataupun rencana kita ya. Nah, untuk topik yang ketiga itu adalah tujuan dan manfaat. Pasti kalian bertanya-tanya dong, apa sih manfaat sama tujuan kewirausahaan ini? Kenapa gitu? Malah kan kayak tujuan awal tuh sama itu ya palingan kita menghasilkan uang gitu kan, dapat harga itu keuntungan yang bertambah kan. Nah, tentu tidak dong. Dalam kewirausahaan ini kita juga memiliki tujuan dan manfaat yang tidak kalah penting dari penghasilan tadi. Apa saja? Nah, di sini ada 4 yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu dia. Selain kita membuka kewirausahaan untuk diri kita sendiri, kita juga bisa dong membantu orang lain dengan cara tadi kita membuka lapangan pekerjaan. Nah,
Dan adanya kita membuka lapangan pekerjaan ini, kita membantu masyarakat lain untuk bekerja dan bekerja sama dengan kita tadi. Nah, lalu yang kedua itu meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, tuh dengan kita membukanya kewirausahaan, kita membuka lapangan pekerjaan, nah disitulah kita meningkatkan perekonomian masyarakat dan kita membantui yang namanya krisis ekonomi. Nah, itu dia tujuan dan manfaat dari kewirausahaan. Tidak kalah hebat dong. Lalu yang ketiga itu meningkatkan potensi individu dan organisasi. Nah, dalam kita membangun sebuah kewirausahaan, kita tidak hanya meningkatkan potensi diri sendiri loh, tetapi juga orang lain. Dengan cara ya kita satu kelompok dan kita dalam bentuk organisasi. Nah, disitulah kita melakukan kerjasama, melakukannya selalu bersama, dan kita juga membuat ide-ide dengan cara bersama-sama tadi. Jadi tuh kayak kita dapat gagasan dari mereka, mereka dapat gagasan dari kita, dan disitulah ide kita tuh jauh lebih luas dengan cara tadi. Itulah manfaat dan juga tujuan. Nah, dari untuk yang terakhir ini meningkatkan inovasi suatu produk atau jasa. Nah, tujuan dan manfaat dari kewirausahaan ini juga meningkatkan inovasi kita dalam menjual produk ataupun jasa yang akan kita olah. Nah, jadi selama kita melakukan kewirausahaan tadi, otomatis kita juga harus tahu sih apa sih yang mau kita jual, jasa apa sih yang kita akan gunakan. Nah, dengan adanya kewirausahaan tadi juga berorganisasi tadi, kita dapat membuat suatu produk baru, jasa baru yang pastinya dibutuhkan pada masyarakat luas. Nah, itu dia tujuan dan manfaat kewirausahaan yang tidak kalah penting selain uang. Nah, dan topik yang terakhir yang tidak kalah penting nih. Seharusnya sih sebuah kewirausahaan ini penting banget ya sama topik yang terakhir ini. Apa sih topik yang tidak kalah penting itu? Yaitu adalah strategi pemasaran. Nah, untuk supaya kita laris, terjual produk atau jasa kita, yaitu adalah tepatnya strategi pemasaran kita. Nah, di sini saya menjelaskan ada 3 tipe strategi pemasaran. Yang pertama itu segmentasi pasar. Jadi kita tuh turun atau langsung menjual ke pasar-pasar gitu. Seperti banyak ya di sini tuh seperti pasar tradisional, pasar minggu, pasar Sabtu. Nah, disitulah kita menjual atau mengimplementasikan produk ataupun jasa kita dalam perusahaan kita tadi atau kewirausahaan kita tadi. Nah, lalu yang kedua itu promosi. Nah, ini kan juga negara maju ya, sudah tahun 2025 ya. Pastinya sih kalau masalah promosi itu sudah paling gampang ya di kalangan sekarang gitu. Karena promosi itu tidak hanya dalam berbentuk kertas, tapi sudah dalam bentuk gadget, internet gitu. Jadi ya kayak gampang gitu untuk masarkan atau juga ngasih promosi produk atau jasa kita, memperkenalkan ke orang-orang lain di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia ini ya. Sangat gampang gitu. Nah, untuk yang terakhir itu adalah pelayanan konsumen. Ini sih tidak kalah penting katanya. Karena kalau kita pelayanan konsumen itu dengan layak, dengan lemah lembut, dengan hati, pasti tuh konsumen tuh banyak gitu yang berminat. Coba kalau misalkan kita layani nih konsumen dengan cara kurang ajar, misalkan kayak kita nih gimana ya, entah kita roasting dia si konsumen tadi, otomatis dia kayak apa sih ini sini pelayanannya nggak enak banget gitu, udah saya pergi saja gitu. Nah kan itu bisa salah satunya kalau kita melayani dengan tidak sopan atau tidak baik gitu. Nah itu dia, kalau kita melayani dengan baik, lemah lembut, otomatis pembeli itu banyak banget yang datang ke wirausahaan kita tadi loh. Nah itulah, jadi selama kita melakukan kewirausahaan,
selain segmentasi pasar, promosi, sama pelayanan kita terhadap konsumen. Nah, itu yang paling penting ya. Oke, baiklah. Nah, dari pembahasan yang sudah saya jelaskan mengenai kewirausahaan, di sini saya sendiri menyimpulkan ya, bahwa kewirausahaan itu suatu kita membuat suatu bisnis dengan cara percaya diri, dengan inovasi atau ide kita, dan juga pastinya kita berani mengambil resiko. Nah, sebelum itu kita juga harus memiliki ciri-ciri untuk membangun kewirausahaan itu, dan kita juga harus tahu planning untuk kemajuan kewirausahaan kita. Dan juga yang tidak kalah penting, kita tuh harus tahu strategi pasar. Nah, itu sih kalau kata saya ya, yang paling penting itu strategi pasar. Karena kalau strategi pasar kita kurang, otomatis produk atau jasa kita tuh kurang terjual atau kurang laku gitu ya, kalau bisa disebut juga. Oke, sampai sini saja sepertinya materi saya yang dapat saya sampaikan mengenai kewirausahaan. Di sini saya cuma menjelaskan dari 4 topik tadi ya, dari pengertian apa sih itu kewirausahaan, lalu juga ciri-ciri kewirausahaan, tujuan dan manfaat kewirausahaan, dan juga strategi pasar. Nah, oke, baiklah, di sini saya tutup dengan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.